Langit sore di pelabuhan Tanjung Priok tampak seperti kanvas senja yang dibiarkan menangis pelan. Jingga dan kelabu bercampur, menumpahkan kenangan yang tak bisa diulang. Bagas berdiri di ujung dermaga, tubuhnya kokoh dibalut seragam pelayar yang sudah memudar warnanya. Satu tangan membawa koper besar, satu tangan lainnya menggenggam kardus berisi oleh-oleh dari negeri jauh. Matanya menatap jauh ke daratan, ke arah rumah, ke arah kenangan. Setahun. 365 hari di laut. 365 malam merindukan satu wajah. Rani, istrinya. Mobil travel kecil yang ia sewa berhenti di depan gang. Bagas turun, menyeret kopernya melewati gang sempit yang dipenuhi suara bocah-bocah bermain layangan. Sebagian mengenal wajahnya. Mereka berteriak, "Om Bagas pulang! Om pelaut pulang!" Ia tersenyum kecil, tapi hatinya berdebar. Bukan karena rindu, tapi karena firasat aneh yang tak bisa ia tolak sejak kapal mulai mendekati tanah Jawa. Langkahnya terasa berat, seperti bumi menolak ia kembali. Sesampainya di depan rumah, Bagas berhenti sejenak. Pintu itu seharusnya akan terbuka cepat jika Rani tahu ia akan pulang hari ini. Tapi rumah itu sunyi. Tirai tertutup. Tak ada aroma masakan favorit seperti biasanya saat ia pulang. Ia mengetuk pelan. Sekali. Dua kali. Suara langkah tergesa terdengar dari dalam, lalu pintu terbuka. Rani berdiri di sana. Wajahnya cantik seperti biasa, tapi senyum itu tidak penuh. "Mas," katanya pelan, seolah tak percaya laki-laki yang berdiri di hadapannya nyata. "Kamu gak bilang mau pulang hari ini?" Bagas memaksakan tawa kecil, mau kasih kejutan. "Gimana? Kaget?" Rani memeluknya, dan Bagas membalas pelukan itu. Tapi pelukan itu tak lagi hangat. Tidak seperti dulu, yang dipenuhi gemetar rindu dan tangis haru. Kini, hanya kaku dan ragu. Bagas mencium aroma parfum berbeda di leher Rani. Bukan yang biasa ia belikan. Begitu masuk rumah, ia merasakan suasana yang aneh. Rumah itu rapi, tapi terlalu rapi. Seperti habis dibereskan terburu-buru. Di rak sepatu, ada satu pasang sepatu pria asing, sedikit lebih besar dari ukurannya. Bagas tak langsung bertanya. Ia hanya menatapnya sejenak, lalu berjalan ke dalam. "Aku masakin ayam kecap, makanan favorit kamu, tapi belum siap. Harusnya kamu kabarin dulu dong." "Gak apa-apa. Aku makan apa aja," jawab Bagas. Ia duduk di sofa, menaruh koper di samping, lalu menatap ruang tamu mereka yang tampak asing. Ada lukisan baru di dinding. Ada pot kecil dengan bunga plastik yang tak pernah ada sebelumnya. "Banyak yang berubah ya?" katanya datar. Rani memaksakan senyum. "Ya, biar rumah kelihatan segar. Aku bosen suasana yang itu-itu aja." Bagas mengangguk pelan. Ia menyandarkan punggung ke sofa, matanya menatap langit-langit, mencoba menahan sesuatu yang mulai menyesakkan. Ia mencintai rumah ini. Ia membangunnya dari uang kerja keras di laut, dari peluh dan badai. Tapi kini rumah itu terasa seperti tempat yang tidak lagi mengenal siapa dirinya. Malamnya, mereka makan bersama. Rani sibuk bertanya soal pelayaran, soal negara yang dikunjungi, soal oleh-oleh. Bagas menjawab semua dengan datar, seperti membaca laporan kerja. Di sela-sela obrolan, ia memperhatikan gerak-gerik Rani. Wanita itu sering melirik ke arah ponselnya yang tergeletak di meja dapur. Sekali waktu, ia buru-buru mematikannya saat ada notifikasi masuk. "Siapa yang sering SMS malam-malam?" tanya Bagas pelan. Rani tersedak sedikit. Oh, itu, grup ibu-ibu kompleks. Lagi rame ngomongin iuran pos ronda." Bagas mengangguk,
tapi tak percaya. Ada kilatan kecurigaan di dadanya. Ia ingin menepisnya. Ia ingin percaya. Tapi intuisi pelaut, yang terbiasa membaca angin dan gelombang, menolak tenang. Saat Rani mandi, Bagas masuk ke kamar. Ia membuka lemarinya. Semua masih sama, tapi ada satu kotak kecil tersembunyi di tumpukan handuk. Iseng, ia buka. Di dalamnya ada 2 tiket bioskop, tanggal 3 bulan lalu, dan 2 gelang festival musik. Bukan miliknya. Bukan juga acara yang pernah ia dengar dari cerita Rani lewat telepon. Suara air berhenti. Bagas buru-buru menutup kotak itu, kembali duduk, dan menyalakan TV. Rani keluar, rambutnya basah, memakai daster merah muda yang pernah Bagas beli di Thailand. Ngantuk, Mas? Tanya Rani sambil tersenyum. Bagas tersenyum palsu. Iya. Capek. Pengen istirahat. Mereka tidur di ranjang yang sama malam itu. Tapi Bagas tidur dengan punggung menghadap, mata terbuka, dan hati terjaga. Rani tidur lebih cepat, seperti ingin lari dari percakapan panjang yang tak terucap. Dini hari, Bagas bangun. Ia pergi ke dapur, membuka kulkas, lalu melihat 2 kaleng bir terselip di belakang botol sirup. Rani tak pernah minum bir. Dan ia tahu, Rani benci bau alkohol. Ia duduk di kursi makan, menatap kosong keluar jendela. Angin malam masuk lewat celah kecil. Dingin. Tapi tak sedingin hati yang mulai mencium aroma pengkhianatan. 1 tahun berlayar. 1 tahun menabung rindu. Tapi tampaknya, Rani hanya butuh beberapa bulan untuk menghapus semua. Bagas memejamkan mata, menarik napas panjang. Langit yang dulu ia rindukan, kini terasa asing. Dan rumah yang dulu ingin ia pulang, kini terasa bukan miliknya lagi. Pagi datang tanpa suara. Matahari menyelinap masuk lewat sela tirai jendela, membentuk garis-garis cahaya di lantai ruang tamu. Bagas duduk di teras rumah, secangkir kopi hitam dingin di tangannya. Ia belum tidur. Matanya sembab, namun tajam. Bukan karena lelah fisik, tapi karena hati yang terus terjaga semalaman. Rani keluar dari dapur dengan senyum yang dipaksakan. Mas nggak tidur ya? Tanyanya sambil meletakkan sepiring roti panggang. Bagas menjawab dengan gelengan pelan. Kebiasaan di kapal. Tidurnya nggak pernah tenang. Rani tersenyum samar. Aku ke pasar dulu ya. Stok dapur habis. Bagas hanya mengangguk, lalu menatap jam dinding saat Rani masuk kamar untuk ganti baju. Saat Rani keluar dan mengambil kunci motor, ia menyempatkan diri mencium pipi suaminya. Jangan kemana-mana, ya, katanya pelan. Begitu Rani pergi, Bagas berdiri. Ia kembali masuk ke dalam rumah, hatinya tak bisa lagi tinggal diam. Ada yang harus ia buktikan, meski ia tahu kemungkinan besar ia akan terluka. Ia membuka kembali lemari pakaian. Kotak kecil berisi tiket dan gelang masih ada. Ia periksa detailnya lagi. Nama bioskop, waktu pemutaran, jenis film, film romantis. Bukan jenis film yang biasa ditonton Rani sendirian. Ia memutar tubuh, matanya menyapu kamar itu. Matanya berhenti di meja rias. Ia buka laci paling bawah. Sebuah dompet kulit pria, asing, terselip di sana. Isinya hanya 2 foto dan 1 kartu nama. Foto pertama adalah selfie, Rani dan seorang pria berusia sekitar 30-an, berkacamata, mengenakan kaos abu-abu. Foto kedua lebih menyakitkan, mereka berdua duduk berdekatan, tangan pria itu memegang tangan Rani. Nama di kartu, Rizal Darmawan. Pekerjaan staf gudang. Alamat, masih satu kompleks. Bagas duduk lemas di pinggir ranjang.
Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, mencoba menahan gemuruh yang meledak dari dalam dada. Rasanya seperti disayat perlahan. Selama ini, setiap malam di laut, ia hanya memikirkan satu hal, bagaimana caranya pulang cepat. Tapi Rani bahkan tak sanggup menunggu 1 tahun. Ia mengambil ponsel Rani yang tertinggal di meja makan. Jari-jari Bagas gemetar, bukan karena takut, tapi karena luka yang makin terbuka. Ponsel itu terkunci. Tapi ia tahu kode sandi itu. Tanggal pernikahan mereka. Ia benar. Ponsel terbuka. Notifikasi WhatsApp penuh pesan. Tapi satu nama terus muncul di layar, Rizal. Bagas membuka chat itu. Di sana, semua pertanyaan terjawab sekaligus menusuk. Rizal, aku kangen kamu, semalam masih tercium aroma kamu di bantal. Rani, aku juga, dia pulang tiba-tiba. Aku panik. Tapi aku pura-pura biasa aja. Rizal, tenang, aku gak bakal ganggu dulu. Tapi kamu tahu, aku gak bisa jauh dari kamu. Bagas membuang ponsel itu ke sofa, dadanya sesak. Ia berdiri, lalu berjalan ke cermin besar di ruang tamu. Tatapan matanya sendiri menyakitkan, seorang pria yang setia, pulang membawa cinta, tapi malah mendapati hatinya dihancurkan oleh orang yang ia jaga. Siang itu, Bagas memutuskan keluar rumah. Ia tak kuat menunggu Rani kembali dengan senyum palsunya. Ia berjalan menyusuri kompleks. Orang-orang menatapnya. Beberapa menyapa canggung. Pak Lurah yang sedang duduk di warung kopi melambaikan tangan. Lama gak kelihatan, Mas Bagas. Baru pulang ya? Bagas hanya tersenyum. Iya, Pak. Baru seminggu ini kapal sandar. Pak Lurah menyesap kopinya pelan. Lalu tiba-tiba, ia bicara dengan suara rendah. Mas, maaf sebelumnya. Saya sebenarnya udah pengen ngomong dari dulu. Tapi ya, gak enak. Bagas menoleh pelan. Ngomong soal apa, Pak? Pak Lurah menatap kanan kiri, lalu mendekat. Saya pernah lihat istri Mas, beberapa kali. Sama orang. Naik motor berdua. Masuk rumah. Tapi saya pikir, itu keluarga. Atau saudara. Saya nggak curiga awalnya. Bagas mengangguk, pelan, getir. Terima kasih, Pak. Sekarang saya ngerti. Pak Lurah menghela napas panjang. Sabar ya, Mas. Kadang kesetiaan diuji saat jarak terlalu jauh. Bagas pamit, lalu berjalan lagi. Tak jauh dari rumah, ia melihat seorang anak kecil, Lila, tetangga sebelah, bermain boneka di halaman. Ia menatap Bagas dengan polos. Om Bagas, itu om yang suka ke rumah pas om gak ada, udah gak datang lagi ya? Langkah Bagas terhenti. Ia menatap bocah itu. Om yang mana, Lila? Yang rambutnya pendek. Bawa motor warna merah. Kadang suka bawa makanan juga. Tante Rani sering main di rumah sama dia. Bagas hanya tersenyum, mencoba tak terlihat hancur. Tapi dalam hatinya, semua kepingan mulai jatuh satu persatu. Siang hari saat Rani pulang membawa kantong plastik sayuran, ia menemukan rumah kosong. Tak ada Bagas. Hanya secari kertas di meja. Mas pergi sebentar ke rumah Wulan, mungkin akan menginap. Setelah membaca, Rani terus menghubungi Rizal untuk datang ke rumahnya. Rani tidak tahu bahwa Bagas sudah merencanakan semua ini untuk penggerbekan yang akan ia lakukan. Malam mulai turun perlahan seperti tirai panggung setelah pertunjukan yang menyisakan luka. Bagas duduk di atas motor pinjaman milik keponakannya, terparkir di bawah pohon mahoni besar dekat gerbang kompleks. Jarak dari titik itu ke rumahnya tak sampai 50 meter,
tapi ia memilih mengamati dari kejauhan. Rumah itu, lampunya menyala. Rani di dalam sana, mungkin sedang berdoa agar semuanya tak pernah terbongkar. Tapi bagi Bagas, semuanya sudah terlambat. Ia sudah tahu, dan ia butuh satu hal lagi untuk menegaskan keputusannya, melihat langsung siapa lelaki yang telah mencuri istrinya. Wajah dari nama yang ia baca, Rizal Darmawan. Jam menunjukkan pukul 20.47 ketika motor metik berwarna merah berhenti di depan rumahnya. Bagas menahan napas. Seorang pria turun. Rambut pendek, tubuh cukup tinggi, memakai jaket jeans lusuh dan celana krem. Ia memegang kantong plastik. Dengan santai, ia berjalan ke pintu rumah Bagas. Tanpa mengetuk, ia langsung membuka pintu dan masuk. Pintu itu tak dikunci. Seolah itu rumahnya. Bagas tak bergerak. Tangannya mengepal di atas tang motor. Ia ingin maju. Ingin menghantam wajah pria itu hingga hancur. Tapi ia tahan. Ia ingin tahu lebih dalam. Seberapa sering? Seberapa jauh? Ia menunggu. 5 menit. 10 menit. Lalu lampu ruang tamu dimatikan. Hanya satu lampu menyala, kamar. Darah Bagas mendidih. Dada bergetar. Tapi ia masih duduk di motor. Diam. Hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar seperti ejekan. Matanya memanas, bukan karena amarah, tapi karena kehancuran harga diri yang dipelihara bertahun-tahun. Rani, wanita yang ia bawa dari kampung. Yang dulu ia bela mati-matian dari restu orang tuanya. Yang ia nikahi sederhana tapi penuh janji. Wanita itu kini mengizinkan lelaki lain tidur di ranjang yang sama tempat mereka dulu merajut mimpi. Malam itu Bagas tidak pulang. Ia menginap di rumah adiknya, Wulan, tanpa banyak bicara. Pagi harinya, ia kembali ke depan rumah sebelum subuh. Tirai kamar masih tertutup. Tak ada suara. Tapi motor merah itu masih di sana. Ia pelan-pelan masuk rumah dan menuju kamar untuk melihat sendiri kelakuan istrinya yang telah mengkhianatinya dengan berselingkuh, dan setelah membuka pintu kamar dia melihat istrinya dan lelaki berpelukan di bawah selimut. Hatinya hancur berkeping-keping melihat pemandangan yang seharusnya dirinya berada di samping istrinya, ternyata pria lain yang berada di sana. Setelah menenangkan hatinya dia mendekati keduanya dan berteriak serta amarahnya yang telah ia simpan dia lampiaskan dengan menarik si pria dan dia daratkan pukulan ke wajahnya. Setiap pukulan yang ia daratkan membuat amarahnya terbalasakan. Setelah kejayaan itu Rani terbangun dan menjerit menangis. Ia tak tahu harus berbuat apa karena dia masih syok melihat Bagas sudah ada di kamar mereka dan dia bingung harus menjelaskan kejadian itu. Pukul 6:15, Bagas yang keluar dari kamar duduk di sofa ruang tengah dia merenung dan menunggu istri dan pria itu. Setelah istri dan pria itu datang mereka duduk dan berbicara. "Namamu Rizal, kan?" tanya Bagas. Rizal menatap, gelisah. Saya bisa jelaskan." Bagas tersenyum miris. "Tak perlu. Saya hanya ingin lihat langsung." "Sekarang saya sudah lihat." "Mas Bagas, saya nggak niat ngancurin rumah tangga orang. Saya cuma ngisi kekosongan." Dia yang cerita, dia kesepian. "Kesepian?" potong Bagas. "Jadi karena kesepian, istri saya bisa dicium orang lain di rumah saya sendiri?" Rizal terdiam. Menunduk. Bagas mendekat. "Sangat dekat. Saya kerja di laut, setahun sekali pulang. Tapi tiap hari saya telepon. Saya kirim uang, saya titip rumah ini. Saya titip hatinya." Nafas Bagas gemetar. Matanya mulai merah. "Tapi kamu masuk ke sini, duduk di sofa saya, makan di meja makan saya, tidur di ranjang saya. Kamu remas-remas tubuh perempuan yang saya nikahi di depan penghulu. Dan kamu bilang itu cuma
ngisi kekosongan? Rizal mundur satu langkah. Tak sanggup menjawab. Bagas mendongak, menahan air mata. Saya nggak akan mukul kamu lagi karena kamu bukan orang yang saya beri janji setia. Tapi ingat, Mas, hati orang yang kamu hancurkan ini, nggak akan pernah kamu bisa gantiin. Tanpa menunggu balasan, Bagas berbalik. Menatap Rani. Rani yang ditatap Oleh Bagas wajahnya pucat. Matanya bengkak. Ia tahu, detik ini, semuanya telah terbuka. Mas, ucapnya lirih. Bagas tidak menjawab. Ia berjalan ke kamar, mengambil koper yang belum dibongkar. Ia keluarkan semua isinya, lalu memasukkan baju secukupnya. Hanya itu. Rani berdiri di ambang pintu kamar. Tangisnya pecah lagi. Mas, maaf, tolong jangan pergi. Aku hilaf, aku merasa sendiri. Bagas berdiri, koper di tangan, menatap wanita itu dengan luka yang tak bisa diukur kata. Kamu merasa sendiri? Lalu aku yang di tengah lautan itu apa, Ran? Aku sendiri, dikelilingi laut dan badai, tapi aku tetap setia. Karena aku percaya, kamu nungguin aku di sini. Aku salah, Mas, aku nyesel, aku butuh kamu. Bagas menghela napas panjang. Kalau kamu butuh aku, kamu gak bakal bawa orang lain tidur di ranjang kita. Rani meraih tangan Bagas, tapi ditepis. Bagas melangkah keluar rumah, tak menoleh lagi. Saat kakinya melewati ambang pintu, suara Rani terdengar parau, gemetar, penuh tangis. Mas, aku mohon jangan tinggalin aku. Tapi Bagas hanya menjawab lirih tanpa menengok, kamu yang ninggalin aku duluan, Ran. Dan pintu tertutup. 2 hari berlalu sejak pagi itu. Rumah yang dulu disebut rumah tangga, itu kini menjadi bangunan sunyi tanpa napas cinta. Rani mengurung diri. Tak ada kabar dari Bagas. Tak ada pesan. Hanya diam. Seperti udara yang terhenti di ruang hampa. Di rumah adiknya, Wulan, Bagas duduk termenung di lantai 2. Dari jendela kecil, ia bisa melihat atap rumahnya yang dulu ia bangun dari hasil kerja berlayar bertahun-tahun. Kini, hanya menjadi siluet luka di balik bayangan sore. Wulan menyeduhkan teh panas, lalu duduk di sampingnya. Mas, kamu yakin gak mau pulang? Bagas hanya menggeleng pelan. Pulang kemana, Lan? Rumah itu udah kosong buatku. Dia nyariin kamu, Wulan berkata hati-hati. Bagas menghela napas panjang. Orang yang benar-benar nyari, gak akan ninggalin. Wulan terdiam. Ia tahu, luka di dada kakaknya lebih dalam dari sekadar kata diselingkuhi. Ini tentang dikhianati oleh seseorang yang ia anggap rumah. Namun sore itu, Bagas berdiri. Ia mengambil jaket, mengenakan sepatu, dan berkata, aku mau bicara sama dia. Sekali aja. Senja turun saat Bagas mengetuk pintu rumah. Tak seperti sebelumnya, kali ini ia mengetuk pelan, sekali. Pintu terbuka. Rani berdiri di sana dengan wajah sembab. Rambutnya acak-acakan, baju rumah yang dulu sering ia pakai menyambut Bagas kini tampak lusuh. Wajah cantiknya pudar oleh tangis berhari-hari. Mas, ucapnya, tak percaya. Bagas melangkah masuk tanpa menjawab. Ia duduk di kursi ruang tamu. Tempat yang sama, tapi semuanya berbeda. Tak ada lagi getaran rindu. Hanya dingin yang membatu. Rani duduk perlahan di hadapannya, mencoba mengatur napas. Tapi hatinya sudah tak tertata. Aku cuma mau bicara sebentar, kata Bagas. Suaranya tenang. Terlalu tenang. Rani mengangguk. Kamu masih cinta aku? Tanya Bagas, langsung menusuk.
Rani tercekat. Mas? Jawab. Aku, iya. Masih. Aku nyesel. Kalau masih cinta, kenapa bisa tidur sama dia? Tanyanya tanpa intonasi. Dingin. Tajam. Rani mulai menangis. Aku merasa sendiri, Mas. Setiap malam cuma bisa lihat foto kita. Tapi gak bisa peluk siapa-siapa. Aku manusia biasa. Dan aku bukan manusia. Aku di laut, Ran. Sendiri. Gak ada yang masakin, gak ada yang peluk. Tapi aku tahan. Karena aku percaya, kamu nunggu. Rani memeluk lututnya, menunduk. Aku salah banget. Bagas menatap wajahnya yang penuh air mata. Tapi tak ada rasa kasihan. Hanya hampa. Ran, katanya pelan, aku gak datang buat marah. Aku gak datang buat ria atau maki-maki kamu. Karena aku tahu, kesetiaan itu gak bisa diminta. Dia harus datang dari hati. Tangis Rani makin pecah. Aku mohon, Mas, jangan pergi. Aku rela minta maaf setiap hari. Aku rela bersihin luka kamu. Aku rela nunggu kamu lagi dari nol. Asal jangan pergi. Bagas memejamkan mata. Dalam bayangannya, terlintas ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Rani menyuapkan nasi tumpeng sambil tertawa. Mereka tertidur sambil memutar video dari handphone lama. Semua itu hanya kenangan. Dan kenangan tidak bisa menyelamatkan hubungan yang sudah mati. Aku datang cuma mau bilang satu hal. Bagas membuka mata, menatap langsung ke arah wanita yang pernah ia cintai mati-matian. Kamu bukan orang yang sama lagi. Rani mencoba memegang tangannya. Tapi Bagas menariknya pelan. Aku gak benci kamu. Tapi aku juga gak bisa hidup sama orang yang udah milih orang lain waktu aku masih bertahan. Rani berteriak lirih, tapi aku udah ninggalin dia. Demi kamu. Aku putusin semuanya. Demi kita. Bagas menggeleng pelan. Aku bukan pilihan, Ran. Aku seharusnya jadi rumah. Tapi kamu perlakukan aku kayak tempat singgah. Dan aku gak bisa tinggal di rumah yang dibuka buat orang lain. Suasana sunyi. Hening. Tak ada suara selain tangisan dan jam dinding yang berdetak. Seolah waktu pun enggan ikut campur. Aku mau berlayar lagi. Besok aku berangkat, kata Bagas. Koperku gak akan kembali ke rumah ini. Rani berdiri, berjalan ke arah dapur. Ia kembali membawa satu kotak kayu kecil, tempat menyimpan surat-surat cinta mereka dulu. Ia meletakkannya di atas meja. Bawa ini, katanya, Parau. Biar kamu tahu, dulu aku juga pernah setia. Pernah mencintaimu. Bagas menatap kotak itu. Lalu berdiri. Ia mendekat, membuka kotaknya. Di dalamnya ada potongan tiket kapal waktu mereka mudik, surat tangan pertamanya untuk Rani, dan foto-foto mereka tersenyum di pinggir pantai. Ia menutup kotak itu pelan. Lalu meletakkannya kembali ke meja. Aku gak butuh bukti cinta masa lalu. Karena masa lalu gak bisa memperbaiki luka hari ini. Langkah Bagas berat saat meninggalkan rumah itu. Setiap tapak seperti mencabut akar dari kenangan yang tumbuh puluhan tahun. Tapi ia tak menoleh. Ia tahu, jika ia berhenti dan menoleh, hatinya akan rapuh. Dan ia sudah terlalu remuk untuk kembali. Pintu tertutup di belakangnya. Dan dengan itu, semua cinta, luka, dan harapan juga tertutup. Pelabuhan Tanjung Perak kembali menyambutnya. Bising suara kapal, aroma laut asin, dan deru mesin yang saling sahut menyahut seakan menenggelamkan luka yang masih terbuka di dada Bagas.
Tapi sesakit-sakitnya hati, laut selalu memanggilnya dengan cara yang tak bisa ia tolak. Langkah Bagas mantap, meski langkah hatinya masih pincang. Ia naik ke kapal besar bernama Sinar Bahari II, tempat ia bekerja selama bertahun-tahun. Di atas dek, ia menatap jauh ke cakrawala, membiarkan angin memukul wajahnya. Dingin. Tapi lebih jujur daripada senyum palsu yang ia tinggalkan di rumah itu. Bagas. Suara itu datang dari belakang. Andri, sahabat sekaligus kepala kamar mesin di kapal itu, menghampirinya sambil membawa 2 cangkir kopi kapal. Lama gak lihat muka lo. Gimana? Rumah? Aman? Tanyanya santai. Bagas hanya tersenyum tipis. Aman buat ditinggal. Andri menatap tajam. Maksud lo? Bagas menyesap kopi, lalu menjawab pelan, dia selingkuh. Andri terdiam. Lalu duduk di sebelah Bagas, punggung mereka bersandar ke dinding kapal yang hangat disinari matahari pagi. Sakit? Gas? Tanyanya hati-hati. Bagas mengangguk, mata masih menatap laut. Sakit banget. Tapi lebih sakit kalau aku tinggal dan pura-pura gak tahu apa-apa. Aku bisa maafin, tapi gak bisa lupa. Andri menepuk bahu temannya. Gue salut. Lo gak meledak. Gak ngamuk. Lo hadapi semuanya tenang. Apa gunanya marah? Cinta gak bisa dipaksa tetap hidup. Dan kesetiaan, sekali pecah, gak akan pernah utuh lagi. Bagas berdiri. Ia berjalan ke ujung dek, melihat para awak kapal mulai bersiap. Tangannya menggenggam pagar kapal erat. Udara laut yang lembab masuk ke paru-parunya, membawa aroma asin yang kini ia syukuri lebih dari apapun. Malamnya, di kabin kecil miliknya, Bagas duduk sendiri. Di tangannya, ia memegang ponsel. Jari-jarinya menggeser galeri foto. Gambar-gambar bahagia terpampang seperti tamparan. Pernikahan mereka, bulan madu, senyum Rani saat menerima kalung pemberiannya dari Jepang. Semua itu hanya kenangan. Dan kenangan, seindah apapun, tak bisa memperbaiki kenyataan. Notifikasi masuk. Satu pesan dari Rani. Mas, maaf. Aku gak minta kamu kembali. Aku cuma minta satu, jangan benci aku. Aku doakan kamu tenang di laut, dan tenang juga di hati. Bagas membaca pesan itu berulang-ulang. Ia tak membalas. Ia hanya menatap kata-kata itu, lalu mematikan ponsel, dan meletakkannya di laci. Karena di titik itu, ia tahu. Beberapa luka memang tidak bisa diobati. Hanya bisa dijalani. 3 minggu berlalu di laut. Gelombang membawa kapal ke pelabuhan-pelabuhan baru, membawa Bagas ke tempat-tempat yang jauh dari semua kenangan. Ia mulai terbiasa bangun pagi tanpa memikirkan apakah Rani sudah sarapan. Ia mulai terbiasa menulis jurnal pelayaran tanpa menambahkan, untuk istriku, di bagian atas. Ia mulai terbiasa sendiri. Suatu malam, setelah selesai jaga malam, Bagas duduk sendirian di geladak. Bulan menggantung tinggi. Air laut tenang, seperti cermin yang memantulkan wajahnya sendiri, letih, tapi perlahan damai. Ia menulis sesuatu di buku kecil. Bukan laporan. Bukan catatan kerja. Tapi semacam surat. Surat yang tak akan pernah dikirimkan. Ran, kamu pernah jadi rumah. Tapi rumah itu roboh, dan aku gak sanggup bangun ulang dengan puing yang sama. Mungkin suatu hari aku bisa maafin kamu sepenuhnya. Tapi hari ini, biarlah aku belajar hidup dengan bagian yang hilang. Terima kasih pernah mengisi sebagian hidupku, meski akhirnya kamu memilih untuk mengisi hidup orang lain. Aku gak benci kamu. Aku cuma belajar menerima. Ia menutup buku itu, lalu memasukkannya ke dalam tas.
1 bulan kemudian, kapal kembali bersandar di pelabuhan Singapura. Saat awak lain turun menikmati waktu istirahat, Bagas duduk di kafe kecil dekat dermaga, menyesap kopi dan memandang hilir mudik orang asing. Ia merasa lebih damai di tempat yang tidak mengenalnya. Di tempat di mana tak ada yang memanggilnya, "Mas," dengan suara bergetar karena rasa bersalah. Ponselnya berbunyi. Kali ini bukan dari Rani. Sebuah notifikasi email. Subjeknya, permohonan cerai atas nama Rani Aulia. Bagas menghela napas panjang. Ia menekan tombol, buka, dan membaca surat itu. Rani mengajukan perceraian. Bukan karena marah, tapi karena sadar hubungan itu sudah selesai. Tidak ada tuntutan harta. Tidak ada perebutan apapun. Hanya permintaan agar ia menandatangani dan melepas dengan ikhlas. Bagas menatap layar ponselnya lama. Lalu ia tersenyum kecil. Senyum yang berbeda dari biasanya. Karena akhirnya, ia tahu. Ada luka yang tak bisa diobati. Tapi bisa diterima. 5 bulan berlalu sejak Bagas menandatangani surat cerai dari Rani. Surat itu ia kirim kembali tanpa pesan. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Hanya tanda tangan dan diam panjang yang menyertainya. Sejak hari itu, hidupnya perlahan berubah. Kini, ia lebih tenang, lebih ringan. Bukan karena luka itu sembuh, tapi karena ia tak lagi menyeret luka itu kemana-mana. Ia biarkan luka itu menjadi bagian dari dirinya, bukan sebagai racun, tapi sebagai pelajaran. Di atas sinar bahari 2, Bagas berdiri di atas dek paling atas, angin laut menerpa wajahnya, asin dan menyegarkan. Langit sore berwarna oranye lembut, menciptakan bayangan panjang di geladak kapal. Sore yang tenang setelah hari-hari panjang melawan badai di Samudra Hindia. Andri, sahabatnya, datang sambil membawa 2 kaleng kopi dingin dari lemari penyimpanan. "Lo masih mikirin dia?" tanya Andri sambil duduk. Bagas menggeleng. "Gak lagi. Sekarang gue mikirin diri gue sendiri. Apa yang gue mau, kemana gue melangkah." Andri menyeringai. "Akhirnya, lo balik jadi Bagas yang dulu." Bagas tertawa kecil. "Enggak juga. Gue gak akan pernah jadi Bagas yang dulu. Gue sekarang lebih ngerti hidup. Lebih tahu siapa yang bisa dijaga, dan siapa yang cuma mampir." Andri mengangguk. "Lo kuat, bro. Gak semua pelaut bisa pulang cuma buat patah hati, lalu berlayar lagi kayak gak terjadi apa-apa." Bagas menatap laut jauh di depan. Ombak bergulung pelan, seakan berbisik padanya. "Laut itu aneh, ya," gumamnya. "Bisa marah, bisa tenang. Tapi selalu jujur. Kayak hati yang udah rela," timpal Andri. Bagas tersenyum. "Mungkin itu sebabnya gue gak mau tinggal di darat. Terlalu banyak kepura-puraan di sana. Di laut, lo tahu mana badai, mana angin sejuk. Gak ada topeng." Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati kedamaian sore itu. Beberapa minggu kemudian, kapal sandar di pelabuhan kecil di Kupang. Para awak diberi jatah cuti seminggu. Kebanyakan langsung pulang ke keluarga. Bagas, ia memilih tinggal di kapal hari pertama, lalu menyewa motor dan menyusuri jalan pesisir sendirian. Di sebuah warung makan sederhana, ia duduk menikmati ikan bakar sambil memandangi pantai yang sepi. Tak sengaja, seorang anak kecil berlari-lari di sekitar pantai, disusul oleh seorang wanita muda yang tertawa mengejarnya. Wanita itu mengenakan kerudung krem dan baju putih sederhana. Wajahnya lelah, tapi ada ketulusan dalam senyumnya.
Sesekali ia menegur anak itu dengan lembut, lalu membopongnya kembali ke tikar. Tanpa sadar, Bagas tersenyum. Wanita itu melirik ke arahnya dan tersenyum sopan. "Maaf, anak saya ganggu ya, Mas?" "Enggak kok, malah bikin adem," jawab Bagas. Wanita itu tertawa kecil. Maklum, anak laut. Dengar ombak dikit langsung lari-larian. "Anak laut juga?" tanya Bagas. "Saya?" "Janda pelaut," jawabnya santai, tapi matanya teduh. "Suami saya meninggal 2 tahun lalu. Kapalnya karam." Bagas terdiam sejenak. Lalu mengangguk hormat. "Maaf." "Gak apa-apa. Hidup jalan terus," katanya. "Sekarang saya buka warung, biar tetap dekat laut. Biar anak saya gak kehilangan aroma bapaknya." Bagas tertegun. Lalu berkata pelan, "Laut memang bisa memeluk luka." Wanita itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Mas juga pelaut?" Bagas mengangguk. "Dan duda." Mereka sama-sama tertawa kecil. Tawa yang tak canggung. Tawa yang datang dari hati yang tidak lagi penuh kemarahan, tapi sudah mengerti arti kehilangan. Namanya Alia. Umurnya 31. Ia tinggal tak jauh dari pantai, di rumah kayu kecil bersama anak laki-lakinya yang baru berusia 5 tahun. Hari-hari berikutnya, selama liburannya di Kupang, Bagas sering datang ke warung Alia. Bukan untuk mencari pengganti Rani, tapi untuk menyapa kedamaian. Untuk mengenal seseorang yang terluka, tapi tidak membenci hidup. Alia tidak pernah bertanya tentang masa lalu Bagas. Dan Bagas tidak pernah bertanya terlalu jauh tentang luka Alia. Mereka hanya berbagi waktu di tepian laut, ditemani kopi panas dan suara ombak. Hari kepulangan tiba. Bagas berdiri di dermaga. Alia datang mengantar bersama anaknya, membawa bekal kecil, ikan kering, sambal terasi, dan senyum hangat. "Terima kasih sudah singgah di dunia kecil saya," kata Alia. Bagas menatap matanya. "Terima kasih sudah mengingatkan saya bahwa dunia ini masih punya orang-orang tulus." Alia tersenyum. "Kalau kamu balik lagi, mampirlah." Bagas mengangguk. "Aku pasti balik. Tapi bukan cuma mampir." Alia menunduk, pipinya memerah. Anak kecil itu memeluk kaki Bagas. "Om jangan lama-lama ya." Bagas tertawa dan mengelus kepala anak itu. "Om janji gak setahun lagi." Di atas kapal, Bagas kembali menatap cakrawala. Kali ini, tidak dengan hati yang berat. Tidak dengan kenangan yang menyakitkan. Ia menatap laut, lalu menulis di jurnalnya. "Aku pernah hancur, tapi laut memungut serpihanku dan menjadikanku utuh lagi. Aku tak tahu kemana angin akan membawaku selanjutnya, tapi kali ini, aku siap. Aku pulang bukan untuk melihat ke belakang, tapi untuk menemukan rumah yang baru." Epilog. Rani. Rumah itu kini terasa lebih sepi dari sebelumnya. Setelah Bagas pergi dan perceraian resmi diketuk palu, Rani tinggal seorang diri. Ia mengira bisa melanjutkan hidup bersama Rizal setelah semuanya terbongkar, tapi kenyataan tak semanis harapan. Tetangga mulai menjauh, pelan tapi pasti. Bisikan-bisikan di warung, tatapan sinis di pengajian, bahkan tukang sayur tak lagi menyapanya sehangat dulu. Ia kini dikenal sebagai perempuan yang berselingkuh saat suaminya berjuang mencari nafkah di laut. Rani pun kehilangan pekerjaannya sebagai guru les privat. Para ibu takut anak-anaknya diasuh oleh perempuan tak bermoral. Rani mencoba mencari pekerjaan baru,
Tapi namanya sudah terlanjur buruk di lingkungan sekitar. Akhirnya, ia membuka jasa menjahit di dalam rumah, berharap bisa menebus semua dosa dengan kerja keras. Tapi yang paling sulit bukanlah pandangan orang, melainkan sepi di malam hari. Sepi yang dulu diisi dengan panggilan video dari Bagas, kini hanya ditemani sunyi dan penyesalan. Ia sering duduk di teras, memandangi jalan setapak yang pernah dilalui Bagas dengan senyum lelah dan tangan membawa oleh-oleh dari pelabuhan. Kini, bahkan sekadar meminta maaf pun sudah tak mungkin lagi. Rizal, pria yang menjadi selingkuhan Rani, juga tak luput dari badai. Setelah penggerebekan itu viral di lingkungan sekitar, dan diam-diam direkam oleh tetangga, nama Rizal pun hancur. Sebagai duda dengan reputasi, perusak rumah tangga, ia kehilangan banyak relasi dan bahkan pekerjaannya sebagai staf gudang. Istrinya yang terdahulu, yang dulu meninggalkannya karena dugaan KDRT, semakin merasa keputusan bercerai darinya adalah hal terbaik. Anak dari pernikahan sebelumnya kini enggan bicara padanya. Ia kehilangan segalanya hanya demi hubungan yang bahkan tak bertahan lebih dari 2 bulan setelah terbongkar. Rizal sempat mencoba membujuk Rani untuk pergi dari komplek dan memulai hidup baru di kota lain, tapi Rani menolak. Bukan karena marah, melainkan karena ia sendiri sudah tidak tahu arah. Mereka sempat bertemu terakhir kali di warung belakang komplek hanya saling pandang tanpa kata. Tak ada cinta yang tersisa, hanya rasa malu dan hampa. Akhirnya, Rizal memilih pergi dari komplek. Beberapa kabar menyebut ia bekerja sebagai buruh proyek di luar kota, tak lagi menunjukkan batang hidungnya di kampung itu. Tapi jejaknya tetap ada, di hati orang-orang yang tahu bagaimana satu rumah tangga luluh lantak karena satu keputusan egois. Tamat.